Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut ke bagian loginnya ya. Jadi langsung saja kita buka ini seperti biasa. Ini kita bisa close dulu ya. Jadi ini kita buka aja, ini kita close. Register sudah selesai. Jadi kita masuk ke bagian login. Nah, ini login. Oke. Terus kita akan mau copy yang login dari si SB2 admin ya. Nah, jadi karena login ini sama, hampir sama lah seperti registrasi halamannya. Ini bisa kita copy yang dari registrasi aja. Registrasi, ini kita close. Nah, ini bisa kita copy aja semua ya. Copy semua. Nah, ini nanti kita ganti dia. Kita ganti jadi apa? Ntar maaf. Ini aja kita cut dulu, kita letakkan di file lain. Nah, jadi kita bisa kasih nama ini apa supaya ada backupnya ya. Jadi kita bisa buat sign in, boleh lah sign in ini .php ya. Kemudian kita copy ini, Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Lalu yang ini kita copy, kita letakkan di sana. Jadi untuk pesan error udah betul ya. Ini kayaknya udah betul juga root, cuma rootnya tuh login ya. Jadi ini kita buat dulu halaman login. Lalu ini kita buat root to login. Jadi aksinya di sana. Di sini kita hanya perlu ini aja. Nah, jadi seperti ini ya. Formnya kita copy ya. Oke, kita copy formnya, lalu kita paste di sini. Oke, kita save. Coba kita cek dulu ya. Ini kan bisa nih email or username. Nah, kita mau ganti seperti templatingnya. Jadi kita ganti apa, labelnya kita hapus. Kemudian kita ganti yang ini menjadi btn user. Lalu di sini kita buat belum punya akun ya. Daftar ya. Kita arahkan dia ke bagian register ini ya. Oke, coba kita cek lagi. Dia sini. Oke, sekarang dia login. Oke, jadi di sini kita tambahkan sedikit apa seperti biasa ya. C ini ya. ALT, klik di sini lalu kita paste. Oke, kita save. Terus di formnya udah betul nih nggak? Form mana form kita? Oh, form kita ini udah kehapus ya. Sepertinya kita salah copy form. Jadi ininya nggak kita copy tadi. Ini kita copy harusnya. Oke, kita ke register. Takutnya salah di registrasi. Ini udah betul. Oke, kita cek. Ini kita hapus. Kita close. Ini kita letakkan di sini. Masih kayak biasa, karena apa? Karena di sini belum ada kelas usernya. Nah, sekarang kita cek. Nah, udah bisa ya. Baik, kalau udah seperti ini kita tes login dulu sekali ya. Misalkan punya saya apa nih passwordnya? Skuy ya. Skuy, terus kemarin bintang pagar admin 123. Oke, bisa. Karena udah bisa, ini ya permasalahan kita apa? Permasalahan kita kan semisal dia belum login, dia masih bisa akses halaman seperti biasa kayak ini ya. Nah, jadi karena hal itu kita perlu melakukan hal berikut. Jadi kita bisa buka file ini ya. Kita bisa menuju ke bagian, coba kita lihat helper dulu. Helper. Nah, ini dia ada function untuk login dan juga beberapa function lainnya. Jadi ini kan function semisal dia sudah berhasil login, maka dia dicek apa gitu kan. Baik, sekarang di sini kita menuju ke controller, lalu out controller. Kita cek di
Nah ini dia ada pengecekan nih, no need to show login form if the user is already login. Jadi nggak boleh tampilkan, jangan tampilkan lagi login formnya jika user udah berhasil login. Nah kita juga melakukan hal seperti ini. Ini kita copy aja, terus kita menuju ke controller app kita. Jadi di sini di bagian mana? Di bagian sini ya, controller. Kita menuju ke bagian home dulu. Nah di sini kita perlu pastekan, bentar, sebelum ini kita perlu load dulu nih. Kita perlu load dulu yang kita copy ini dulu. Jadi ini kita copy ya, kita letakkan di bagian construct. Oke, dan outnya sepertinya kita nggak perlu ya, save. Terus di bagian sini, nah ini kita copy, maaf ini ya, jadi kita lakukan pengecekan. Nah jadi ini bisa kita letakkan di sini paling atas ya. Jika belum login, user tidak memiliki akses, ini ya. Cek ini kan katanya kalau si user login. Nah si user login maka dia dikembalikan ke base URL gitu ya. Nah kalau nggak login kita tambahkan note aja di sini. Nah gini, coba kita cek dulu. Oke, ini kan belum login si usernya. Coba kita menuju ke base URL ataupun langsung ke siswa. Ke base URL lah, karena kan base URL nya udah kita tambahkan ini pengecekan. Base URL kan ini controller home, metodenya index kan. Kalau kita enter, nah dia dikembalikan lagi ke halaman login gitu ya. Tapi kalau kita nggak letakkan ini, coba kita tes, kita menuju ke bagian apa, base URL lah. Nah dia bisa kayak gitu ya. Nah ini perlu kita tambahkan ini. Oke, lalu kita kopikan ini lagi untuk kita isi ke controller si siswa. Mana nih, kalau siswa, save, lalu kita copy lagi yang bagian ini, bagian pengecekannya ya, kita close, lalu kita letakkan di sini paling atas. Oke, nah sekarang si siswa pun sudah tidak bisa diakses lagi. Nah namun ada masalah di sini sedikit. Coba kita lihat, kita tes login ya. Lalu kalau kita udah login, kita lihat, semisal saya mau hapus data siswa, ini kita hapus ya. Nah ini coba kita cek si siswa ini user ID-nya berapa. Nah ID-nya 3. Kalau kita lihat di view ini, view bagian mana? Bentar, di bagian view ini, di siswa, terus di index. Kalau kita lihat, dia dihapus itu kan dikirim ke modal box. Nah ini dia. Jadi dia controller siswa, metode hapus, lalu dikirimkan ID si siswa. Nah ini semisalkan si user yang nggak login tahu, ini bisa berbahaya. Coba kita tes logout dulu. Tes logout. Nah kalau udah logout, dia tahu misalkan siswa kan nggak bisa diakses. Ini nggak ada controllernya. Siswa nggak bisa diakses. Oke, dia nggak bisa diakses. Namun kalau dia tahu ini hapus, lalu dia tahu ID-nya 3 ataupun terserah dia nanti lakukan. Kalau dia klik, nah di sini nggak ada muncul apa-apa. Coba kita cek database-nya sekarang. Nah siswa barunya hilang. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun dia nggak cek, walaupun dia nggak bisa login, dia masih bisa akses controller metode hapus. Jadi cara menangkalnya kita bisa kopikan ini di setiap metodenya. Nah mungkin teman-teman ada yang tahu cara menambahkannya di bagian construct-nya aja, biar dia bisa work di semua metode. Nah itu bisa share di kolom komentar ya, karena saya udah coba, saya belum paham gitu ya. Nah ini cara saya saja. Nah ini kayaknya banyak perulangan ya. Oke, kita bisa copy di sini semua ya. Kita save. Oke, kalau udah selesai, ini kalau kita coba lagi seperti tadi, siswa hapus ya. Nah sekarang kan ID 2, kita mau hapus yang ID 2. Coba kita tes, enter. Nah dia dikembalikan sini, kita cek hilang nggak datanya.
Nah, nggak hilang karena dia emang nggak bisa akses ke sana. Dia harus login dulu baru bisa akses. Baik, sekarang kita masuk ke bagian logout ya. Jadi kan ini kita misalkan login dulu ya, misalkan skui terus bintang pagar admin 123. Lalu kalau kita logout kan ini udah muncul, cuma kita belum bisa berhasil lakukan logout. Nah, kita tinggal menambahkan URL nya aja ya. Jadi kita maju ke siswa, ini kita close, ini kita close aja lagi, close ya. Nanti kita bermain di sini lagi. Nah, kalau udah di sini kita menuju ke bagian controller siswa. Oh maaf, bukan controller siswa ya, di view mana nih, coba nih kita close, view siswa index. Sepertinya logout itu ada di bagian footer ya, jadi kita di bagian footer. Nah, di sini href-nya aja ini kita ganti menjadi apa, menjadi logout ini ya. Oke, coba kita jalankan, kita tes logout, kita klik logout. Nah, dia udah berhasil lah. Baik teman-teman, apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Jadi karena tujuan kita di sini adalah saling sharing, saling belajar dan mengajar, saya berharap jika ada masukan langsung saja diberikan ya, karena saya sangat menerimanya untuk perbaikan ke depan ya. Baik teman-teman, jika sudah sampai sini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.